Oke, kita mulai dengan sebuah pertanyaan reflektif nih buat Anda. Pernah nggak sih Anda kepikiran kalau model yang kita pakai buat memahami dunia, sebenarnya bukan cuma menggambarkan dunia, tapi malah ikut mengubahnya? Bener. Gimana kalau sebuah peta yang harusnya cuma menunjukkan wilayah, malah justru membentuk ulang wilayah itu sendiri? Nah, itu dia. Dan ini bukan cuma pertanyaan filosofis, kan? Bukan sama sekali. Ini inti dari pembahasan kita hari ini, yang kita angkat dari sebuah bab di buku Kelly Clancy, Playing with Reality. Dia kasih contoh-contoh nyata di mana peta ini, entah itu permainan kuno, simulasi perang, Atau bahkan teori ekonomi. betul, ternyata punya konsekuensi hidup dan mati. Persis. Jadi hari ini kita akan bedah bersama ya, gimana model-model ini bekerja. Kita akan lihat gimana sebuah permainan papan dari Yunani kuno, bisa berujung pada eksekusi. Seram juga ya. Banget. Terus gimana simulasi perang bisa memenangkan pertempuran tapi malah bikin kalah perang? Dan ini yang paling gila, gimana sebuah teori tentang perilaku manusia malah menciptakan realitas global yang sangat mengerikan. Oke, mari kita mulai. Dari mana kita mulai? Kita mulai dari yang paling kuno. Oke. Coba deh Anda bayangkan kita kembali ke Yunani kuno. Lagi main sebuah permainan namanya ritmomachia. Atau permainan filsuf. Oke. Ini bukan catur biasa loh. Papan permainannya mungkin mirip, tapi bidaknya itu punya angka. Dan cara Anda menangkap bidak lawan itu bukan dengan katakanlah melompatinya, tapi dengan perhitungan matematis. Oh, jadi ada rumusnya? Ada. Misalnya, bidak Anda angkanya 6 bisa nangkap bidak lawan yang angkanya 3 kalau jaraknya 3 kotak. Kenapa? Karena 3 tambah 3 sama dengan 6. Gitu. Wah, rumit juga ya. Ya, Tapi yang penting di sini bukan aturan mainnya kan, tapi peta di baliknya. tepat. Ini kan perwujudan dari pandangan dunia Pitagoras. Buat kaum Pitagorean, alam semesta itu ya musik, harmoni. Intinya, segalanya adalah angka. Angka-angka rasional yang sakral, rasio yang harmonis, itu bahasa Tuhan. Jadi, ritmomachia ini bukan cuma sekedar main-main. Ini semacam ritual. Cara mereka menanamkan ideologi ini ke dalam pikiran. Betul. Dengan memainkannya, Anda jadi ikut percaya kalau seluruh realitas, dari bintang sampai jiwa manusia, itu rapi, teratur, bisa dipahami lewat harmoni angka. Semuanya sempurna. Nah, disinilah letak bahayanya saat sebuah peta dianggap sebagai, kebenaran mutlak. Peta Pitagorean ini kan begitu indah, begitu meyakinkan, sampai mereka nggak bisa menerima apapun yang ada di luarnya. Mereka membangun semacam kultus di sekeliling peta ini. Kan, Anda ada di kelompok yang percaya alam semesta ini sempurna. Lalu, salah satu dari Anda, namanya Hippasus, waktu lagi iseng di atas kapal, nemuin sesuatu. Sesuatu yang merusak semuanya? Persis, dia menemukan akar kuadrat dari 2, sebuah bilangan irasional. Sebuah monster matematika pada saat itu. Angka yang nggak bisa diekspresikan sebagai rasio sederhana. Ini kan semacam bug dalam sistem kosmik mereka. Dan ini bukan cuma anomali akademis kan, ini penghujatan. Ini bukti kalau peta mereka, peta harmoni universal itu, ternyata salah. Atau setidaknya nggak lengkap. Lalu apa yang terjadi sama Hippasus? Menurut legenda ya, para pengikut Pitagoras lainnya begitu ngeri mereka menenggelamkannya di laut saat itu juga. Wow. Ekstrim tentang gimana sebuah model mental saat jadi dogma ya bisa mengubah realitas secara fisik. Peta itu menuntut darah. Dan dampaknya jauh lebih panjang dari sekedar satu nyawa kan? Karena dogma ini begitu kuat, permainan ritmomachia itu terus dimainkan oleh para sarjana Eropa selama hampir 2000 tahun. 2000 tahun. Ya, peta harmoni ini mungkin telah membutakan generasi pemikir dari realitas matematika yang lebih kompleks, yang lebih berantakan. Mereka terlalu sibuk mencari harmoni sampai mengabaikan sebagian besar wilayah matematika yang sebenarnya. Oke, dari peta kosmik yang abstrak, kita lompat ke abad 19. Ke peta yang sangat harfiah, peta perang. Kriegspiel. Betul. Permainan perang yang diciptakan militer Prusia. Ini bukan mainan loh, bukan risiko atau stratego, ini simulasi yang super detail. Iya, mereka punya peta topografi yang akurat, ya kan? Bidak yang mewakili unit militer dengan kekuatan dan kecepatan yang spesifik. Dan bahkan pakai dadu untuk menyimulasikan kabut perang, faktor keberuntungan, keacakan di medan tempur. Nah,
Kekuatan peta ini luar biasa. Kriegspiel ini memungkinkan para ahli strategi, kayak jenderal legendaris Helmut von Moltke, untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya cuma bisa dilakukan Tuhan. Apa tuh? Ya, memainkan berbagai skenario perang, menguji rencana, menemukan kelemahan, melatih perwira. Semuanya tanpa menembakkan satu peluru pun. Jadi mereka bisa berlatih perang berulang kali sebelum perang yang sesungguhnya dimulai. Tepat. Dan simulasi ini jadi salah satu kunci kemenangan Prusia. Dan kemudian Jerman dalam beberapa perang di Eropa. Oke, jadi simulasinya sangat akurat. Bahkan bisa memprediksi kemenangan. Tapi kalau gitu, ada pertanyaan besar nih. Kenapa Jerman akhirnya kalah telak di Perang Dunia Pertama? Bukankah seharusnya peta mereka paling unggul? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Dan jawabannya adalah karena peta mereka, meskipun akurat secara teknis, nggak lengkap. Nggak lengkap gimana maksudnya? Menjelang Perang Dunia I, mereka pakai Kriegspiel untuk merencanakan invasi ke Belgia. Simulasi mereka nunjukin invasi itu bakal berhasil dengan cepat. Dan secara militer murni, mereka benar. Tapi? Ada tapinya. Wilayah perang itu kan bukan cuma tentara dan senjata. Oke. Peta mereka nggak punya bidak untuk perlawanan sipil Belgia. Tepat sekali. Mereka nggak memodalkan orang-orang biasa yang meledakkan rel kereta untuk memperlambat laju pasukan Jerman. Mereka juga nggak punya dadu untuk kemarahan dunia internasional. Jadi peta mereka buta terhadap politik dan diplomasi. Betul. Invasi terhadap negara netral seperti Belgia kan memicu kemarahan besar dan akhirnya menarik Inggris masuk ke dalam perang yang kemudian disusul oleh Amerika Serikat. Jadi peta militer mereka yang brilian justru membawa mereka ke dalam bencana strategis yang lebih besar. Persis. Ini pelajaran penting tentang semua model. Apa yang Anda tinggalkan dari peta itu sama pentingnya dengan apa yang Anda masukkan. Kriegspiel membuat para jenderal Jerman berpikir dengan cara tertentu. Dan cara berpikir itu, menyederhanakan realitas secara fatal. Oke, jadi Kriegspiel gagal karena petanya terlalu sempit, cuma fokus ke militer mengabaikan manusia. Ironisnya, kegagalan inilah yang memicu ambisi berikutnya. Gimana kalau kita bisa bikin peta untuk manusia itu sendiri? Peta yang bisa memprediksi setiap keputusan kita. Nah, Dan inilah yang coba dilakukan oleh seorang jenius matematika, John von Neumann, di pertengahan abad ke-20. Di tengah kebangkitan Nazisme, ancaman Perang Dunia lain, von Neumann ingin menciptakan matematika untuk perilaku manusia. Lahirlah apa yang kita kenal sebagai teori permainan atau game theory. dan asumsi dasarnya cukup suram ya? Cukup suram, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah agen yang rasional dan egois. Kita semua cuma mencoba memaksimalkan keuntungan kita sendiri. Dari asumsi ini lahir konsep kunci seperti Nash, equilibrium. Mungkin kedengarannya rumit, tapi sebenarnya kita semua pernah ngalamin ini. Contohnya gimana? Bayangkan Anda dan saya kejebak macet di dua lajur yang bersebelahan. Lajur Anda kelihatannya sedikit lebih cepat. Saya bisa pindah ke lajur Anda. Tapi kalau saya pindah, lajur itu kan jadi lebih lambat. Jadi saya tetap di lajur saya, Anda pun begitu. Iya. Kita berdua terjebak dalam pilihan yang nggak ideal, tapi kalau mengubahnya sendirian, malah memperburuk keadaan. Nah, itulah Nash equilibrium. Jebakan logika di mana semua orang bikin pilihan terbaik buat diri sendiri, berdasarkan apa yang dilakukan orang lain, dan hasilnya bisa jadi buruk buat semua orang. Dan von Neumann menunjukkan situasi seperti ini ada di mana-mana, dari macet, persaingan bisnis, sampai politik internasional. Kedengarannya logis kan? Sangat matematis. Tapi disinilah peta ini mulai menjadi sebuah senjata. Lihat aja esai terkenal tahun 1968, Tragedy of the Commons, oleh Garrett Hardin. Oh, ini terkenal sekali. Dia pakai logika teori permainan untuk berargumen kalau ada padang rumput milik bersama, para penggembala yang rasional pasti akan menghancurkannya. Masing-masing akan nambah ternak sebanyak mungkin kan? Buat untung pribadi. Sementara biaya kerusakannya ditanggung bersama. Hasilnya, padang rumput gundul, semua orang rugi. Dan disinilah kita lihat betapa berbahayanya sebuah peta yang abstrak. Peta Hardin ini, dengan asumsi manusia egoisnya, itu jadi pembenaran intelektual yang sempurna. Bagi mereka yang sudah ingin percaya kalau kepemilikan komunal itu buruk, atau kalau kelompok masyarakat tertentu nggak bisa diandalkan. Logikanya jadi, kalau orang-orang ini, menurut model, pasti bakal merusak sumber daya, ya udah, kita kontrol aja mereka, atau kita privatisasi sumber dayanya. Lebih dari itu,
Argumennya dipakai untuk mendukung kebijakan anti-kesejahteraan yang rasis, eugenika, bahkan dikutip sama penganut teori konspirasi penggantian besar. Wow. Peta itu seolah ngasih stempel rasional pada ideologi yang sangat kejam. Padahal, ironisnya, penelitian pemenang Nobel Elinor Ostrom kemudian membuktikan peta Hardin salah besar. Salahnya di mana? Di wilayah dunia nyata, banyak sekali komunitas adat dan lokal yang berhasil mengelola sumber daya bersama secara berkelanjutan selama berabad-abad. Mereka punya aturan, norma sosial, rasa saling percaya, hal-hal yang nggak ada dalam peta Hardin yang dingin dan matematis itu. Dan ini membawa kita ke contoh paling ekstrim dari teori permainan yang mengubah realitas. Doktrin MAD, Mutually Assured Destruction. Ini adalah peta yang mendefinisikan seluruh era Perang Dingin. Ini adalah Nash Equilibrium yang paling mengerikan. Logikanya gimana tuh? Gini, Amerika Serikat dan Uni Soviet kan sama-sama punya cukup banyak nuklir untuk menghancurkan satu sama lain berkali-kali. Kalau negara A meluncurkan serangan pertama, negara B masih punya cukup waktu untuk meluncurkan serangan balasan sebelum hulu ledak pertama mendarat. Hasilnya? Kedua negara hancur total. Tepat. Jadi, pilihan rasional satu-satunya bagi kedua pihak adalah tidak menyerang sama sekali. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan tidak bermain. Persis. Tapi coba lihat gimana peta ini membentuk ulang wilayahnya. Logika MAT ini memaksa kedua negara adidaya untuk terus membangun lebih banyak senjata nuklir, bukan lebih sedikit. Lo kok bisa? Karena, untuk memastikan kehancuran yang saling terjamin, Anda harus yakin persenjataan Anda bisa selamat dari serangan pertama untuk melakukan serangan balasan. Jadi, membangun lebih banyak rudal, kapal selam, dan bomber jadi tindakan yang rasional di bawah logika peta ini. Kebijakan global, triliunan dolar, dan ketakutan satu generasi penuh. Semua dibentuk oleh abstraksi matematika ini. Kita udah bahas peta kosmik, peta militer, peta sosial. Semua peta yang ada di luar sana. Tapi gimana kalau peta yang paling kuat dan paling berbahaya itu justru yang ada di dalam kepala kita sendiri? Ini membawa kita ke sebuah cerita fiksi yang sangat kuat. Chess Story oleh penulis Austria Stefan Zweig. Tokoh utamanya Dr. B, seorang pengacara yang ditangkap Gestapo. Tapi mereka nggak menyiksanya secara fisik. Siksaannya lebih halus. Jauh lebih halus. Isolasi total. Dia dikurung di kamar hotel kosong, nggak ada buku, nggak ada kertas, nggak ada jendela buat lihat keluar, nggak ada apa-apa. Cuma kekosongan. Sampai suatu hari, dia berhasil mencuri sebuah buku kecil. Dia berharap itu buku puisi atau novel, tapi ternyata itu buku manual berisi partai-partai catur legendaris. Awalnya pasti kecewa ya. Banget, tapi kemudian buku itu jadi penyelamatnya. Di dalam selnya yang kosong itu, Dr. B mulai memainkan partai-partai itu di kepalanya. Dia pakai remah roti sebagai bidak di atas spray. Catur jadi peta untuk menjaga kewarasannya. Ketika dia sudah hafal semua permainan di buku itu, dia ngambil langkah berikutnya yang lebih ekstrim. Dia membelah pikirannya jadi dua, aku putih dan aku hitam. Dia mulai main catur melawan dirinya sendiri, non-stop, di dalam benaknya. Peta logika catur yang terstruktur itu jadi satu-satunya realitas yang bisa dia pegang. Tapi disinilah tragedinya dimulai. Peta yang tadinya menyelamatkan dia dari kekosongan, malah menciptakan penjara baru yang lebih mengerikan di dalam pikirannya sendiri. Dia akhirnya menderita apa yang dia sebut keracunan catur. Semacam gangguan saraf hebat. Jadi logika permainan yang kaku, tanpa emosi, tanpa wilayah kemanusiaan itu, ternyata sama destruktifnya dengan penyiksaan fisik Gestapo. Peta itu akhirnya melahap wilayahnya. Dr. B jadi begitu terobsesi dengan permainan di kepalanya, sampai dia nggak bisa lagi bedain mana realitas dan mana permainan. Logika yang sama yang menyelamatkan kewarasannya, justru jadi mesin yang menghancurkannya dari dalam. Yang bikin cerita ini makin menusuk, itu kisah nyata penulisnya. Stefan Zweig sendiri kan seorang pelarian dari Eropa yang dikoyak nazisme. Setelah melihat dunia yang dia kenal hancur, dia dan istrinya akhirnya bunuh diri bersama di Brazil. Dalam surat wasiatnya, dia nulis tentang kelelahannya setelah bertahun-tahun mengembara. Bagi Zweig, sama seperti karakternya Dr. B, tampaknya kesimpulan pahitnya sama. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan tidak bermain. Peta mental yang dia pegang untuk memahami dunia telah runtuh, dan dia nggak bisa melihat jalan lain di wilayah yang tersisa.
Jadi, setelah perjalanan dari Pitagoras sampai ke kedalaman pikiran yang tersiksa ini, apa artinya semua ini buat Anda? Pola yang kita lihat jelas kan? Peta, apakah itu permainan, teori, atau simulasi, itu nggak pernah netral. Betul. Mereka menyoroti hal-hal tertentu, tapi pada saat yang sama juga menyembunyikan hal-hal lain. Dan yang paling penting, mereka secara aktif membentuk cara kita bertindak di dunia. Dan ini bukan cuma pelajaran sejarah. Jelas bukan? Coba dipikirkan tentang peta modern yang kita gunakan setiap hari. Algoritma media sosial yang Anda gunakan itu bukan cuma menunjukkan dunia loh. Ia membentuk opini Anda dengan menciptakan gelembung filter. Betul. Model ekonomi yang dipakai pemerintah bukan cuma memprediksi ekonomi, model itu menentukan siapa yang dapat bantuan dan siapa yang tidak. Sistem AI yang sedang kita bangun, itu bukan cuma alat. Sistem itu akan membuat keputusan berdasarkan peta realitas yang kita berikan padanya. Lengkap dengan semua bias dan titik buta kita. Peta-peta ini nggak cuma menunjukkan dunia ke kita, mereka secara aktif membentuk apa yang kita inginkan, siapa yang kita percayai, dan keputusan apa yang kita anggap rasional. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah kita sadar akan peta-peta ini ya? Betul. Lebih dalam dari itu, seberapa besar kemauan kita untuk secara aktif mempertanyakan peta yang kita gunakan, untuk mencari tahu apa yang diabaikan oleh peta itu, dan untuk mendengarkan orang-orang yang tinggal di wilayah yang tidak terpetakan oleh model kita. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran. Penulis Jorge Luis Borges pernah menulis cerita pendek tentang sebuah kekaisaran yang bikin peta negaranya detail sekali, sampai ukurannya sama persis dengan wilayah negaranya. Akhirnya, peta itu jadi nggak berguna sama sekali. Kita sering khawatir model kita nggak cukup detail. Iya, tapi mungkin bahaya yang sebenarnya bukanlah peta yang terlalu sederhana atau terlalu rumit. Bahaya sebenarnya adalah saat kita lupa bahwa itu hanyalah sebuah peta dan mulai menyangkanya sebagai wilayah itu sendiri. Jadi, pertanyaannya untuk Anda, peta-peta apa yang sedang Anda tinggali saat ini mungkin tanpa Anda sadari?